Bismillahirrahmanirrahim. Adalah berlima taubat lagi dengan Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya saja taubat yang diterima oleh Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan salah dalam kurung dosa karena kejahilannya, kemudian mereka bertaubat dengan jarak dekat. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang yang Allah menerima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaysa at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, sehingga apabila datang kepada salah seorang mereka kematian, dia mengatakan, sesungguhnya aku taubat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Demikian juga tidak terhadap orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itu kami siapkan untuk mereka siksa yang demikian sangat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mewarisi wanita itu dengan cara paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Dan jangan kalian mempersulit wanita itu agar kalian menghabiskan sebagian apa yang telah kalian berikan kepadanya, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dikala mereka melakukan perbuatan yang keji, yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gawilah mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membencinya, fa asa an takrahu syai'an, barangkali kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, sementara Allah menjadikan padanya ada kebaikan yang sangat banyak. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, apabila kalian ingin mengganti istri di posisi istri yang ada, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian berikan kepada seseorangnya qintar, dalam kurung mahar, harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'an, jangan kalian mengambil daripadanya sedikit pun. Atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina, apakah kalian akan mengambilnya dengan secara berbuat dosa dan dengan dosa yang nyata? Wa kaifa ta'khudhunahu, bagaimana kalian akan mengambilnya? Waqad afdha ba'dukum ila ba'd, sementara sebagian kalian telah bergaul dengan sebagian yang lain. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, dan mereka wanita itu mengambil dari kalian perjanjian yang demikian sangat kokoh. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa illa ma qad salaf, jangan kalian menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian dari wanita-wanita yang ada, kecuali apa yang sudah berlalu. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji, terkutuk, dan cara yang paling tidak baik. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian, wa banatukum, anak perempuan kalian, wa akhawatukum, saudara kalian, wa ammatukum, bibi kalian dari jalur ayah, wa khalatukum, bibi kalian dari jalur ibu, wa banatul akh, anak saudara kamu yang laki-laki dalam kurung keponakan, wa banatul ukhti, anak saudara kamu yang perempuan dalam kurung keponakan, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang telah
menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara kalian sesusuan. Wa ummahatu nisaikum, ibu istri kalian dalam kurung mertua. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak tiri kalian yang ada di dalam asuhan kalian dari istri yang kalian bergaul dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihin, jika kalian tidak bergaul dengannya, fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, dan menantu kalian, istri anak kalian yang berasal dari sulbi kamu. Wa tajma'u bainal ukhtain, tidak boleh juga atau diharamkan juga kamu mengumpulkan di antara dua yang bersaudara, illa ma qad salaf, kecuali apa yang sudah berlalu. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah itu dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal muhsanatu minan nisa, demikian juga tidak boleh wanita yang baik-baik dari wanita yang ada dalam kurung wanita bersuami, illa ma malakat aymanukum, kecuali hamba sahaya kamu. Kitabullah alaikum, ketetapan Allah atas kamu. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, dan dihalalkan bagi kalian apa yang dibalik itu semuanya, bahwasanya kalian mencari dengan harta kalian karena ingin menjaga diri, bukan karena ingin berbuat zina. Famastamta'tum bihi minhun, maka apa yang kalian bersenang-senang dengannya dari wanita itu, fa'atuhunna ujurahunna faridah, berikan kepada mereka ya ganjarannya atau upahnya sebagai suatu kewajiban. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, dan tidak ada dosa atas kalian pada sesuatu yang kalian saling meridai dengannya sesudah ketentuan itu. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita lihat lebih lanjut ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Bagian awal dari ayat yang kita baca adalah gambaran hukum di awal Islam. Apabila ada seorang yang berzina, yang di dalam ayat ini digambarkan wanita yang berzina, ada yang memberikan kesaksian sebanyak 4 orang. Kalau memang seperti itu, ada yang memberikan kesaksian bahwasanya dia, wanita itu berzina, maka wanita itu ditahan di rumah sampai kemudian dia mati. Jadi ditahan dalam kurung, tidak boleh keluar dari rumah yang ada itu sampai mati. Ini adalah ketentuan hukum di awal Islam sebelum turunnya ayat yang terkait dengan hukum berzina. Ya, jadi sebelum turun ayat Allah yang terkait dengan hukum zina seperti yang tercantum di dalam surat An-Nur, ya, demikian juga yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, maka hukuman untuk seseorang yang berzina, wanita yang berzina itu, dia kalau memang ada yang membuktikan bahwasanya dia memang berzina, ada 4 orang yang memberikan kesaksian atau dia sendiri mengakui, maka wanita itu ditahan di rumahnya sampai mati. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menasahkan ayat ini, menghapuskan ayat ini. Jadi ayat ini tidak berlaku. Yang diberlakukan adalah seperti ayat yang ada di dalam surat An-Nur, apabila ada ya lelaki atau wanita yang berzina, kalau belum berumah tangga, ya maka akan dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun, dan itu dilakukan di hadapan orang banyak. Kalau sekiranya orang yang berzina itu adalah orang yang sudah berumah tangga, maka orang itu akan dirajam sampai mati. Jadi
Itu dia permasalahannya ayat ini sebelum turunnya ayat di dalam surat An-Nur itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau memang ada yang memberikan kesaksian bahwasanya wanita itu berzina, tahan wanita itu di rumahnya sampai dia mati, Allahu lahunna sabila. Atau Allah memberikan untuk dia jalan. Ya, yang dimaksud dengan itu adalah betapa kemudian hukum berubah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terkait dengan masalah hukum orang yang berzina di dalam surat An-Nur. Kalau ada yang berzina itu orang dia belum berumah tangga, maka akan dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Sementara kalau sudah berumah tangga, maka dia akan dirajam sampai mati. Jadi ibu bapak-bapak yang saya menggunakan ayat ini adalah ayat yang istilahnya secara hukum mansuh, dihapuskan, dalam kurung tidak diberlakukan. Sementara tentang hukum orang yang berzina itu, kalau ya tidak ada pemerintahan yang islami, maka tentu tidak akan pernah dilaksanakan. Kita di Indonesia ini umpamanya ayat yang terkait dengan hukum pidana itu hanya sebatas baru kita baca-baca dan gak ada pelaksanaannya, karena untuk melaksanakannya itu harus ada pemerintah yang islami. Nah kalau tidak ada, ya tidak berlaku. Jadi kalau ada orang yang berzina belum berumah tangga, barangkali dikawinkan, dinikahkan. Itulah yang terjadi di Indonesia. Dan juga ada orang yang dia itu berzina sementara dia statusnya istri atau suami umpamanya. Ya, kemudian kalau memang terjadi ya, perceraian orang itu dengan istrinya atau dengan suaminya, barangkali mereka yang pernah berzina itu ya menikah. Nah, ini yang kita katakan ayat-ayat pidana, termasuk ayat yang terkait dengan hukum zina ini di negara kita tidak dilaksanakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma." 2 orang yang mereka itu melakukan perbuatan zina, dalam kurung yang laki dan perempuan, fa'adzuhuma, sakiti keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya mengatakan, menyakitinya apakah dengan kata-kata, ya dengan caci maki, demikian juga dia dipukul, dilempar pakai sandal sebagai tanda kebencian terhadap orang itu. Nah, ini juga yang masih kelanjutan dari ayat yang sebelumnya yang tadi kita katakan ini ya sebelum ya turunnya ayat yang ada di dalam surat An-Nur. Fa in taba wa aslaha, jika keduanya bertaubat dan keduanya berbuat baik, fa'ridu anhuma, berpalinglah kalian dari keduanya. Artinya sudah jangan dikasari lagi dengan kata-kata, dengan caci maki. Kalau memang dia itu sudah bertobat, sudah menyesali perbuatan yang dilakukannya pada hari-hari yang berlalu itu. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya saja taubat yang diterima oleh Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, dalam kurung perbuatan tidak baik, dosa, karena kejahilannya. Kemudian mereka itu bertaubat dengan segera. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itu orang yang Allah terima taubatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, artinya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang yang berbuat dosa, yang berbuat salah karena kejahilannya. Dikala dia bertobat kepada Allah sebelum sakarat. Jadi pokoknya ada kesempatan yang panjang bagi seseorang itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian mereka bertobat dengan jarak yang dekat. Kata sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ayat Allah ini, "Ma bainahu wa baina an yanzura ila malakil maut." Antara dia dengan malaikat maut yang
adilnya. Jadi ya kalau umpamanya seseorang itu dia bertobat sebelum dia sakarat, masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan untuk bertobat itu panjang. Cuma permasalahannya nggak boleh berjanji-janji untuk taubat. Tunggulah nanti sudah agak tua baru saya akan bertobat. Siapa yang bilang kamu akan berusia tua baru akan mati? Jangan-jangan masih muda sudah dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian. Nah, cuma ayat Allah memang mengatakan seperti demikian. Pokoknya sebelum orang itu sakarat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan dia terima taubatnya. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seperti demikian. Demikian juga ya athar yang berasal dari sahabat. Nabi mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah masih akan menerima taubat seseorang selama dia belum gharghara, dalam kurung belum sakarat. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, saya ada dengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min abdin mu'min yatubu qabla al-maut bisyar illa qabilallahu minhu adna min dhalik. Ya, tidaklah seorang hamba yang beriman yang bertaubat sebelum matinya kira-kira 1 bulan sebelum dia mati, selain Allah akan terima dari dia lebih dan lebih kurang dari itu. Wa qabla mauti biyaum. Demikian juga sebelum matinya 1 hari sebelum matinya. Wasa'a 1 jam sebelum matinya masih akan diterima oleh Allah. Ya'lamullahu minhu tauba wal ikhlas ilaihi illa qabila minhu. Allah tahu dari seseorang itu taubatnya dan ikhlasnya kepada Allah, dan Allah akan terima dia. Jadi pokoknya sebelum sakarat. Iya, pokoknya sebelum sakarat. Dari ya Abdullah bin Umar juga mengatakan, man taba qabla mauti bi'am tiba alaih. Barang siapa yang bertaubat sebelum matinya sekitar 1 tahun, dia pasti akan diterima taubatnya itu. Wa man taba qabla mauti bisyar tiba alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum matinya itu sekitar 1 bulan, masih akan diterima. Wa man taba qabla mauti bi jum'ah tiba alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum kematiannya sekitar 1 Jumat, 1 minggu, masih akan diterima taubatnya. Wa man taba qabla mauti bi yaum tiba alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum matinya sekitar 1 hari, masih akan diterima. Wa man taba qabla mauti bi sa'at tiba alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum kematiannya sekitar 1 jam, masih akan diterima taubatnya. Karena memang kepastian yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menerima taubat seseorang hamba itu sebelum dia gharghara, sebelum dia sakarat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, contoh, barangkali seseorang itu dahulunya masa mudanya dia itu selalu dengan perbuatan yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian dia jatuh sakit di tempat tidur sekian lama, kemudian disadarkan, dan orang itu mau sadar, dia beristighfar, menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia bisa disadarkan, dia beristighfar dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak berapa lama dia meninggal, ya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma itu tadi, jangan berjanji-janji untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan tidak ada jaminan bahwasanya dia akan bertobat di detik-detik akhir, ya ketika dia akan meninggal dunia itu. Itu terkait dengan masalah taubat, ayat yang kita baca tadi. Kemudian ibu bapak yang saya muliakan, ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita itu dengan secara paksa.
Ibu bapak yang saya muliakan, permasalahan yang terkait dengan ayat ini adalah apabila ada seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, maka pihak keluarga suami itu lebih berhak terhadap wanita ini. Kalau dari pihak keluarga suami ada yang ingin menikahinya, dia bisa nikahi. Atau ya dia sendiri nggak mau, dia punya pilihan untuk menikahkan wanita ini kepada orang yang dia inginkan, dan kemudian dia mendapatkan keuntungan dari menikahkan wanita ini, ya seperti itu. Kesimpulannya adalah wanita pada masa sebelum Islam atau di awal-awal Islam, sebelum turunnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ada di dalam kekuasaan keluarga suami. Mau diapakan oleh keluarga suami itu, inilah yang dikatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kaji ini. Jadi seperti itu. Meninggal suaminya, pihak keluarga suami, kamu harus nikah dengan saya. Tidak bisa bilang apa-apa perempuan itu. Atau kamu gak boleh nikah kecuali nanti tak carikan laki-laki yang kaya untuk kamu, sehingga nanti saya bisa dapat keuntungan dengan menikahkan kamu. Nah ini, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, apabila ada seseorang yang melakukan seperti ini adalah suatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kepastian turunnya ayat Allah yang mengatakan, orang beriman, jangan kalian, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita itu dengan paksa. Ya, ibu-ibu, Allah dia tidak mau wanita itu tidak dihargai seperti pada masa jahiliyah atau sebelum turunnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Dan jangan kalian menyulitkan wanita itu agar kalian menghabisi sebagian dari apa yang pernah kalian berikan kepadanya, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau wanita itu melakukan perbuatan yang keji, yang nyata. Artinya kepada suami yang ada, jangan dia seorang suami itu mencelakakan, memudaratkan, menyempitkan istrinya di dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga wanita yang menjadi istrinya itu memberikan kepadanya apa yang dahulu pernah diberikan oleh laki-laki yang jadi suaminya kepadanya. Pokoknya aku jangan diperlakukan dengan kasar seperti itu. Mahar yang pernah kau berikan kepadaku ini tak serahkan, tak kembalikan. Demikian juga apa yang pernah kau berikan kepadaku, ini saya berikan kembali kepada kamu. Tidak boleh. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu sebagai suami melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya akan menyulitkan wanita itu agar kamu mengambil apa yang pernah kau berikan kepadanya, maharkah namanya, atau sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Allah ingatkan setiap suami jangan bersikap seperti itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu itu dengan cara yang terbaik, dengan kata-kata, dengan tindakan yang baik, dengan sikap yang baik. Jangan dia dengan cara-cara yang sifatnya kasar, menekan ataupun mengancam seperti itu. Fa in karitumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali saja kamu enggak suka dengan istri kamu itu, tapi dikala kamu tak suka kepada dia dari satu sisi, tapi barangkali ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Para jemaah yang saya muliakan, tidak ada manusia ini yang sempurna, yang baik semuanya. Pasti saja ada sesuatu yang kita katakan nggak pas antara kita dengan dia. Tapi jangan satu yang tidak pas, satu yang kamu nggak sesuai dengan dia, kemudian kamu itu memperlakukannya dengan kasar. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kamu nggak suka dengan istri kamu itu, tapi
Ya pada hal-hal yang lain banyak yang kau sukai dari dia. Jadi objektiflah. Ya, objektiflah. Jangan karena yang satu kemudian kebaikannya yang demikian banyak itu dihilangkan, nggak boleh. Nabi SAW yang mengingatkan kita, la yafrahu mu'minun mu'minah in sakhita minha khulukan radiya minha akhar. Seorang mukmin nggak boleh membenci istrinya jika dia itu ada yang gak suka dari istrinya, satu kelakuan dari istrinya yang gak dia sukai, tapi yang lain dia banyak suka dengan istrinya itu. Barangkali ada satu yang kamu gak suka dengan sikap istri kamu itu, ya sudahlah, berusaha untuk memperbaikinya, meluruskannya. Jangan satu yang tidak baik pada dirinya, kemudian kebaikan-kebaikannya yang demikian banyak itu kamu hilangkan. Nah, kita di dalam kehidupan rumah tangga, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pasti kita punya kelemahan-kelemahan, punya kekurangan-kekurangan. Dia satu yang gak kamu sukai dari istri kamu atau dari suami kamu itu, tapi kebaikannya banyak kan? Jangan gara-gara yang satu itu kemudian kamu habisi kebaikannya semuanya sehingga kau demikian gak suka, benci, marah-marah kepadanya. Ya seperti itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau memang ada yang nggak baik, ya perbaikilah, luruskanlah, ingatkan, sehingga dia bisa menjadi baik sebagaimana mestinya. Kemudian, wa in aradtu istibdala zauj makana zauj. Apabila kamu ingin menggantikan istri di posisi istri kamu yang ada, wa ataitum ihdahunna qintaran, dan ya kamu berikan kepada istri itu qintar, harta yang banyak dalam kurung mahar, fala ta'khudhu minhu syai'a. Kamu jangan ambil sedikit pun dari mahar yang kau berikan kepadanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, barangkali ada seseorang yang menceraikan istrinya dan kemudian dia ingin beristri lagi, dalam kurung mengambil wanita untuk menduduki posisi istrinya yang sudah diceraikannya itu. Dikala sang lelaki memberikan mahar kepada istrinya itu, dia tidak boleh meminta kembali. Tetapi pun istrinya itu sudah diceraikannya, dia tidak boleh yang meminta apa yang pernah diberikannya kepada istrinya. Ini ya. Dan kemudian para jamaah yang saya muliakan, dengan ungkapan qintar itu artinya harta yang banyak. Dengan ya potongan ayat yang berbunyi qintar itu, ayat ini menunjukkan boleh memberikan mahar kepada seorang wanita dalam bentuk harta yang banyak. Kalau memang kesepakatan di antara pihak keluarga dan ada kemampuan untuk itu, tidak ada salahnya memberikan mahar yang banyak kepada seorang wanita yang dinikahi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, diceritakan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan di dalam khutbahnya, di dalam pidatonya, katanya, ala la tughalu fi sidatin nisa. Ketahuilah, kalian jangan bermahal-mahal pada mahar wanita. Fa inna law kanat makramatan fid dunya aw taqwa 'inda Allah kana aulakum bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu sebagai suatu kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, tentu orang yang paling utama di antara kalian, yaitu Nabi SAW, lebih utama dengan hal itu. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wa la asdaqat imra'a min banatihi akthar min 12 uqiyah. Nabi tidak pernah memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya dari istrinya yang ada. Demikian juga ya mahar dari anak-anak putrinya dikala menikah, tidak ada yang lebih dari 12 uqiyah, 12 mata uang emas.
Ibu-ibu, ini kata-kata Umar bin Khattab dalam khutbahnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik mimbar dan dia ngomong seperti itu, isinya adalah dia katakan, ayuhan nas ma iktharukum fi sidaqin nisa. Wahai manusia, wahai kalian semua, apa artinya kalian yang demikian berbanyak-banyak pada mahar wanita? Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wasadaqat fi ma bainahum 400 dirham. Sungguh adalah Rasul SAW dan sahabat-sahabatnya, mahar yang ada di antara mereka itu paling 400 dirham. Famaduna dzalik, atau barangkali di bawah itu. Walau kana al-ikthar fi dzalika taqwa 'inda Allah aw karamah lam tasbiquhum ilaiha. Kalau sekiranya membanyakkan mahar dalam hal itu sebagai ketakwaan di sisi Allah atau sebagai kemuliaan, tentu kalian tidak akan pernah mendahului mereka ke arah itu. Fala a'rifanna madza rajulun fi sidaqi imra'a ala 4 dirham. Saya tahu tidak ada seorang yang melebihi dari 400 dirham dikala dia memberikan mahar kepada seorang wanita yang menjadi istrinya. Kemudian Umar turun dari mimbar yang ada. Fa'taradathu imra'ah min Quraisy. Kemudian dia dihadap oleh seorang wanita Quraisy. Kata wanita itu, ya Amirul Mukminin, nahaitan nas an yazidu fi mahri nisa ala 400 dirham. Wahai Amirul Mukminin, kau larang orang untuk melebihkan pada mahar wanita lebih dari 400 dirham. Gak boleh ya, lebih dari 400 dirham. Umar menyatakan, nah, ya. Kata wanita itu, amma sami'ta ma anzalallah fil Qur'an. Kamu dengar enggak apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Tahu enggak kamu ayat yang ada di dalam Al-Quran? Kata Umar, wa ayyu dzalik? Apa itu? Kata wanita itu, amma sami'ta qaulallahi ta'ala. Kamu dengar enggak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian berikan kepada wanita yang jadi istri itu qintar. Kamu tahu arti qintar itu? Arti qintar itu adalah harta yang sangat banyak sekali. Kan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar? Allahumma ghufran. Ya Allah, ampuni aku. Kullun nas afqah min Umar. Semua orang bisa lebih mengerti, lebih faham, lebih alim dibandingkan dengan Umar. Kemudian Umar naik lagi ke atas mimbar dan berkata, ayuhan nas, inni kuntu nahaitukum antazidun nisa fi sadaqatihinna ala 400. Wahai orang-orang, wahai kalian semua, tadi aku larang kalian jangan lebih memberikan mahar kepada wanita dari 400 dirham. Faman syaa an yu'tiya min malihi ma ahab. Barang siapa yang mau memberikan lebih dari itu, silakan. Silakan. Dalam riwayat lain dikatakan, Umar mengatakan, imra'atun asabat wa rajulun khata'. Perempuan ini benar, Umar salah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, wanita yang mengkritik Umar ini adalah Khawlah binti Tha'labah, yang suaranya didengar oleh Allah ketika dia mempermasalahkan suaminya yang menziharnya. Nah, kesimpulannya adalah nggak apa-apa, dalam kurung boleh-boleh saja kalau terjadi perkawinan di antara kedua belah pihak. Orang ini sama kayanya, sama mampunya, senang, bisa, memungkinkan. Kemudian laki-laki kaya itu memberikan mahar yang sangat banyak kepada wanita yang menjadi istrinya, nggak jadi masalah. Kesimpulannya, nggak ada batas maksimal dari mahar yang akan diberikan oleh seseorang laki-laki kepada istrinya, karena mahar itu adalah gambaran penghormatan dia terhadap istri yang dinikahinya. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ataitum ihdahunna qintaran. Kalian berikan kepada wanita yang jadi istri kamu itu harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a.
Nah, mahar yang kamu berikan kepada istri kamu itu nggak boleh kamu minta kembali. Mana dulu yang aku nikahi kamu tuh, kamu tak kasih kamu 1 kilogram emas umpamanya, mana? Nggak boleh minta lagi. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kalian akan mengambilnya dengan secara dosa dan dengan perbuatan dosa yang nyata? Nggak boleh. Jadi minta kembali mahar yang sudah diberikan itu tidak boleh, kecuali kalau umpamanya si wanita rela ikhlas untuk ya jadi modal karena suaminya yang di PHK umpamanya, atau ya dipinjamkannya, pakailah ini dulu, nanti kalau udah ada rezeki ganti kembalikan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau diminta dari mahar yang ada nggak boleh. Bagaimana kalian akan mengambilnya? Sungguh sebagian kalian sudah bergaul dengan sebagian yang lain, dan ya wanita itu telah mengambil dari kamu hai suami suatu perjanjian yang demikian sangat teguh. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Istri kamu yang kamu nikahi itu, dia telah mengambil dari kamu suatu perjanjian yang teguh, mulai dari kehalalan kalian bergaul sebagai suami istri, kemudian dia yang berkhidmat kepada kamu dengan segala tanggung jawabnya, dengan segala kasih sayangnya. Maka ya itu yang namanya perjanjian yang teguh yang harus diperhatikan, dan jangan ya semudah itu mengentengkan hukum yang terkait dengan pernikahan. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah katakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kamu menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kamu dari istrinya yang ada, kecuali apa yang sudah berlalu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana masyarakat sebelum Islam atau di awal Islam, sebelum turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ada seseorang yang dia itu mau menikahi ibu tirinya, dalam kurung ya istri bapaknya. Jadi seorang bapak menikahi wanita ini, barangkali wanita ini masih muda, sang bapak meninggal dunia, kemudian sang anak dari bapak yang meninggal itu mau menikahi wanita ini, wanita yang pernah menjadi istri bapaknya. Ya, kalau kita katakan istri sambung dari bapaknya atau ibu tiri dari anak ini, ya, karena loh, kan masih muda, ya kan, nggak boleh. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Ya, jangan kamu menikahi wanita yang sudah dinikahi oleh bapak kamu dari wanita yang ada. Artinya haram bagi kamu menikahi istri bapak kamu itu. Masa istri bapak kamu nikahi? Di mana penghormatan kamu kepada dia? Itu istri bapak kamu. Kendatipun bapak kamu sudah meninggal, nggak boleh. Siapa dia? Ibu saya. Iya, ibu kamu. Ya, kendatipun bapak kamu ya sudah ya meninggal dunia, ya. Jadi tetap ya ibu dalam kurung istri ya dari bapak yang sudah meninggal itu, anak dari si bapak itu nggak boleh ya menikahi ibu tirinya yang ditinggal mati oleh suaminya tadi. Nah, terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dari Ali bin Thabit, dari seorang Ansar, dia mengatakan, lama tufiya Abu Qais, ketika meninggal Abu Qais, yaitu Abu Qais ibn al-Aslam, dia adalah tokoh orang Ansar. Kemudian anaknya Qais, dia melamar bekas ya istri bapaknya, ya ibu tirinya, ibu sambung ya dari bapaknya itu. Kata wanita itu kepada anak dari suaminya, innama a'udduka walada wa anta min salihil qaumi. Saya ini nganggap kamu anak saya, kamu kan tokoh yang ada di tengah-tengah kaummu. Walakinni ati Rasulullah SAW. Tapi baiklah, saya tanyakan kepada Rasul SAW. Kemudian sang wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Qais tuwfiya. Ya Rasulullah, Abu Qais suami saya meninggal. Kata Nabi, khair.
Kemudian kata wanita itu melanjutkan, inna ibnahu Kaisar khatabani wa huwa min salihil qaum. Tapi anaknya Kais melamar saya, dia itu kan ya tokoh orang baik di tengah kaumnya. Wa inna ma kuntu a'uddu waladan fama tab. Saya menganggapnya selama ini adalah anak saya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi kepada wanita itu, irji'i ila baiti. Pulanglah kamu ke rumah kamu dahulu. Tidak berapa lama turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang mengatakan wala taqfu ma memaksa. Jangan kalian menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kamu itu dari wanita yang ada, kecuali yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu artinya sebelumnya turun kepastian Allah Subhanahu wa taala ini. Para jemaah yang saya sampaikan seperti itulah, dan kemudian Allah katakan innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu perbuatan keji. Masa istri bapak kamu nikahi? Itu keji, itu terkutuk dan cara yang nggak bisa dibenarkan kata Allah. Jadi kesimpulannya, ya kendati pun ibu tiri saya itu, ya istri bapak saya masih muda, cantik, saya tidak boleh menikahinya. Itu ibu saya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala dia mengharamkan hal ini. Kalau sebelum turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ya terjadilah apa yang terjadi, tapi setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala ini, tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh. Itu keji, itu terkutuk dan cara yang tidak bisa dibenarkan. Ayat yang berikut yang kita baca, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ayat yang berkaitan dengan mahram. Istilahnya mahram, bukan muhrim. Kita sudah kandung salah sehingga menyebutkannya muhrim. Muhrim itu secara harfiah artinya adalah orang yang sedang dalam keadaan berihram. Nah, yang benar adalah mahram. Nah, kalau kita simpulkan, mahram itu ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah mahram karena nasab, karena garis keturunan. Yang kedua, mahram karena musaharah, dalam kurung karena ikatan perkawinan. Dan yang ketiga, mahram karena sesusuan. Jadi mahram itu ada 3 bentuknya. Mahram karena nasab, karena garis keturunan, hubungan keluarga. Yang kedua, mahram karena musaharah, karena ikatan perkawinan. Dan yang ketiga, mahram karena sesusuan. Inilah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan permasalahan tersebut. Diharamkan bagi kamu hai laki-laki, gak boleh kamu menikahi. Pertama, ibu kamu itu mahram kamu. Ya, ummahatukum, ibu kamu. Yang kedua, banatukum, anak kamu. Kamu punya anak perempuan, ya, itu mahram kamu. Ya, gak boleh kamu kawin dengan anak kamu. Wa akhawatukum, saudara kamu. Ammatukum, bibi kamu dari jalur ayah, saudara ayah yang perempuan. Wa khalatukum, bibi kamu, ya, dari jalur ibu, saudara ibu kamu yang perempuan. Wa banatul akh, anak dari saudara kamu yang laki-laki. Anak perempuan dari saudara kamu yang laki-laki itu ponakan. Itu mahram bagi kamu. Siapa dia? Ponakan saya, anak adik saya, anak kakak saya yang laki-laki. Wa banatul akh, wa banatul ukh, anak saudara kamu yang perempuan, ponakan juga. Anak dari saudara saya yang perempuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Berikut ibu susu kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan kamu. Berikut ummahatu nisaikum, ibu istri kamu dalam kurung bertua. Wa rabaikum allati fi wujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Demikian juga anak tiri kamu yang ada dalam pengasuhan kamu dari istri kamu yang ada dikala kamu sudah bergaul dengan ibunya. Ya, jadi dia menikahi seorang janda wanita yang punya anak perempuan. Dikala seorang laki-laki ini sudah menikahi sang ibu dan dia sudah bergaul dengan ibu itu, maka anak perempuan dari ibu itu dalam kurung anak tirinya adalah
mahram bagi dia. Ini yang dikatakan oleh Allah, anak tiri kamu yang ada dalam masukan kamu dari istri kamu yang kamu bergaul dengan dia. Fa in lam takunu dakhaltum bihim. Kalau sekiranya kamu tidak bergaul dengan wanita itu, fala junaha alaikum. Enggak ada dosa atas kalian. Artinya, semula dia ingin menikahi ibu yang janda itu. Tapi anaknya lebih cantik. Ya kan? Nggak jadi dengan ibunya. Sudah dia untuk nikah ibunya. Dengan anaknya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Istri anak kamu yang laki-laki dalam kurung menantu. Punya menantu, ya. Istri dari anak kita yang laki-laki. Itu juga. Ya. Wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Juga enggak boleh kamu mengumpulkan di antara dua orang bersaudara kecuali yang sudah berlalu. Sekaligus dia menikahi wanita itu bersaudara, adik kakak, langsung tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali kalau meninggal yang satu kemudian digantikan oleh adiknya, enggak apa-apa. Seperti yang terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang Utsman menikah dengan Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah menikah diganti dengan Ummu Kulthum adiknya. Ya boleh, tapi kalau sekaligus langsung dua bersaudara dinikahi jadi istri itu tidak boleh. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wal muhsanatu minan nisa. Kamu juga nggak boleh menikahi wanita yang baik-baik, yang statusnya istri orang. Masa nikah dengan istri orang? Atau udah dicerai, tapi belum berakhir masa iddahnya. Kabarnya udah cerai, tapi belum berakhir masa iddahnya. Dia masih status istri orang. Nggak boleh. Illa ma malakat aimanukum. Kecuali kalau memang budak kamu. Kitabullahi alaikum. Ketentuan Allah atas kamu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin. Dihalalkan bagi kamu apa yang dibalik itu. Ya. Kalau kamu ingin mencari dengan harta kamu itu punya istri lagi, ya karena memang ingin membentengi diri, bukan ingin berubah zina, enggak apa-apa. Jadi kalau seperti itu, ya enggak apa-apa. Ya, pokoknya ya di luar dari orang yang dikatakan sebagai mahram. Famastam